Halo para peserta mata kuliah Mikrobiologi Industri, kita bertemu lagi untuk pengajaran di minggu keempat. Materi hari ini merupakan kelanjutan dari materi minggu kemarin mengenai bioprocessing, dan hari ini kita akan lebih fokus ke downstream proses atau proses hilirnya. Diharapkan nanti mahasiswa bisa memahami tahapan-tahapan bioproses, apa yang terjadi pada tiap tahapan, teknik-teknik yang digunakan, dan bagaimana mengoptimasi proses tersebut agar bisa mendapatkan hasil produk yang murni dengan yield yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Nah, sebagai pengingat, ini adalah diagram yang telah diberikan di minggu lalu ya. Jadi yang kotak biru garis putus-putus ini adalah upstream prosesnya ya, di mana dilakukan pengembangan dari strain mikroorganismanya, pemilihan media fermentasi, tipe reaktor, dan menjalankan proses fermentasi itu sendiri di dalam fermenter. Ya. Nah, setelah proses fermentasi selesai dan sel dipanen, pada proses yang berikutnya adalah proses hilir atau downstream processing, ya, yang diwarnai dengan kotak garis-garis warna merah, garis putus-putus warna merah. Oke, kita lanjutkan lagi pemahaman kita terhadap skema tahapan bioprocessing ini. Ya, jadi kita ulang sedikit. Di upstream proses kita melakukan isolasi mikroorganisme, screening mikroorganisme, pemilihan strain, pengembangan strain sampai mendapatkan strain yang paling cocok, kemudian dilakukan propagasi dari mikroorganismenya untuk mendapatkan kultur yang sesuai dan cukup untuk proses di dalam fermenter. Nah, kemudian saat yang sama juga kita mengembangkan medianya, media untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kita cari jenis media yang paling cocok dengan kriteria-kriteria yang disebutkan di sini ya. Nah, kemudian kita kembangkan dan kita siapkan medianya sehingga akhirnya kita mempunyai mikroorganisme dengan strain yang paling baik dan juga media yang tepat untuk menjalankan proses fermentasinya. Nah, dalam proses fermentasi kita akan pilih apakah mau yang aerobik, anaerobik, batch, atau continuous. Kemudian kebutuhan terhadap parameter-parameter pertumbuhan seperti apa, ya misalnya oksigen, pH, gitu ya, apakah perlu agitasi dan lain-lain. Oke, kemudian setelah proses fermentasi selesai, sel dan kulturnya ini di harvest, ya, dan kemudian masuk ke proses hilir atau downstream processing. Oke. Nah, mungkin yang diingat bahwa kalau produk yang kita targetkan intraseluler atau ada di dalam sel, maka dilakukan pemanenan selnya atau biomasa yang nanti akan dipecahkan dengan enzim maupun secara mekanis, misalnya tekanan osmotik, sonikasi, surfaktan, dan lain-lain untuk mengekstrak isi atau organel selnya, kemudian selanjutnya dipurifikasi. Ya. Nah, sel-sel yang sisa-sisanya itu yang tidak terpakai akan dibuang, sedangkan ekstrak yang sudah free dari sel itu akan melalui proses pemurnian dengan berbagai metode, misalnya dialisis, presipitasi, partisi, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi itu kalau yang intraseluler. Oke. Nah, kemudian kalau untuk produk yang ekstraseluler atau dia diekskresikan ke dalam medium, mediumnya diambil, kemudian dipekatkan, ya, kemudian dilakukan berbagai proses untuk intinya memekatkan, ya, memekatkan konsentrasi dari produk yang ditargetkan. Misalnya kalau enzim itu dilakukan presipitasi dengan amonium sulfat dan lain-lain sebelum akhirnya proses pemurnian untuk menghasilkan produk yang murni. Ya, jadi kalau proses pemurniannya ini bisa bermacam-macam ya, tergantung karakter dari produk itu sendiri. Nah, tujuan dari downstream proses itu adalah untuk mendapatkan produk akhir secara efisien, berkelanjutan, dan aman, sehingga bisa memaksimalkan recovery dari produk yang ditargetkan dan yield-nya juga ya dengan biaya yang minimal.
Nah, tipe dari downstream processing unit untuk sel separasi itu bisa dilakukan dengan sedimentasi, ya, bisa dilakukan kemudian nanti atau juga dengan flotasi, misalnya sentrifugasi atau filtrasi. Jadi memisahkan dahulu sel-sel dengan mediumnya. Nah, sekarang kalau zat yang diambilnya bersifat ekstraseluler, maka mediumnya yang diambil, ya. Kemudian kita pekatkan baik secara mekanis maupun non mekanis, kemudian dilakukan proses klarifikasi, ya, untuk memisahkan bahan-bahan lain, misalnya dengan sentrifugasi atau filtrasi, ya. Kemudian dilakukan pemekatan dari produk yang sudah dikonsentrasikan, bisa dengan presipitasi, kromatografi, filtrasi, partisi, dan distilasi. Oke, nah kemudian nanti ada tahap lanjutannya, misalnya kromatografi, elektroforesis, atau dialisis, ini untuk teknik-teknik pemurnian atau pengkonsentrasian dari bahan-bahan atau produk yang biasanya yang high end, ya. Hanya jadi diproduksi dalam jumlah yang kecil, tetapi membutuhkan kemurnian yang sangat tinggi dan juga tingkat kesulitan untuk purifikasinya lebih tinggi. Dan kemudian nanti baru setelah itu dilakukan finishing dengan kristalisasi, filtrasi, kromatografi, atau drying, ya, karena prinsipnya adalah membuat end produk tersebut menjadi lebih tahan lama, ya, pada saat dipasarkan, atau lebih mudah misalnya di dalam bentuk yang mudah dikonsumsi. Sekarang kalau produknya intraseluler, nah maka yang kita harvest adalah selnya, ya. Kemudian di sini kita lakukan pemecahan sel dengan berbagai pilihan cara, bisa dengan sonikasi, otolisis, deterjen, enzim, dan juga dengan efek tekanan osmosis. Setelah itu dilakukan pemekatan konsentrasi dari produk yang diekstrak dari sel tersebut, misalnya dengan presipitasi enzim oleh amonium sulfat, atau menggunakan solvent, ya, tentunya untuk material yang larut dalam solvent, bisa juga dengan kromatografi gel, ya, dan juga kombinasi berbagai teknik lain yang dipakai untuk memisahkan dan memurnikan zat target sebelum akhirnya mencapai proses finishing. Nah, berikut ini adalah contoh purifikasi dari suatu jenis protein intraselular bakteri yang melibatkan pemanenan sel yang dilakukan dengan cara filtrasi dengan vakum, kemudian dilakukan pemisahan atau separasi, ya. Kemudian ada proses presipitasi dengan menggunakan amonium sulfat. Setelah itu recovery dari proteinnya dengan sentrifugasi, jadi memisahkan, kalau sentrifugasi prinsipnya memisahkan bagian yang mempunyai densitas atau rapat jenis yang lebih tinggi dari yang densitas lebih rendah, ya. Kemudian setelah itu dilakukan pembersihan kristal, pemurnian berikutnya baik dengan ion exchange chromatografi, dialisis, dan akhirnya di sini pengkristalan, ya, dengan liofilisasi. Oke, dalam pemanenan sel bisa digunakan proses broad conditioning, ya, misalnya dengan sedimentasi atau sentrifugasi sel dari medium, kemudian teknik sedimentasi yang memisahkan vlog atau partikel yang biasanya berukuran lebih besar dari 100 mikron. Kemudian ada juga sentrifugasi untuk partikel-partikel berukuran kecil, ya, biasanya yang berukuran diameter hingga sampai 0,1 mikron. Atau juga untuk memisahkan suatu jenis liquid dari liquid yang lainnya. Nah, keefektifan dari teknik-teknik ini tergantung kepada ukuran partikel, perbedaan densitas sel, serta mediumnya sendiri, serta viskositas dari medium. Nah, teknik yang dipakai juga akan mempertimbangkan apakah ini dilakukan dalam skala laboratorium atau pilot unit, ya, atau di skala industri, karena nanti kompleksitasnya akan sangat berbeda, ya, untuk setiap skala. Oke, nah ini adalah contoh berbagai jenis centrifuge
yang digunakan di proses industri, ada yang tubular ya. Nah, ini kita lihat biasanya untuk yang volume atau beratnya 13.000 sampai 17.000 gram. Nah, ya. Kemudian yang multi chamber, ya, nanti ada suatu chamber yang akan dipakai untuk mengumpulkan partikel-partikel yang lebih berat, gitu ya. Sedangkan partikel yang lebih ringan itu nanti akan terkumpul di ruangan besar ini dan terbuang di sini. Ya. Kemudian ada juga yang namanya disk stack. Nah, ini dia bisa dilakukan proses pengumpulan material secara periodis selama proses sentrifugasi berlangsung, ya. Dan ini adalah screw decanter, ya. Nah, ini biasanya untuk memisahkan suatu bahan solid pada konsentrasi yang tinggi, ya. Misalnya untuk pemanenan yeast atau ragi dan miselium jamur. Teknik filtrasi itu lebih efektif untuk memanen sel-sel jamur, tetapi kurang efektif untuk memanen sel-sel bakteri. Nah, ada dua teknik filtrasi yang sering digunakan, yaitu plate dan frame filter. Ini biasanya untuk memanen mikroorganisme setelah melalui suatu proses fermentasi. Nah, kalau rotary vacuum filter, nah, ini adalah proses filtrasi kontinu yang digunakan untuk memanen jamur, ya, biasanya untuk di manufacturing antibiotik. Kemudian untuk disrupsi atau pemecahan sel, ini kita ingat ya, untuk yang produk yang bersifat intraseluler harus dikeluarkan dari sel, jadi dilakukan proses pemecahan atau disrupsi. Nah, ini teknisnya bisa baik secara mekanis, misalnya dengan high pressure homogenizer, ultrasonik atau sonikasi, bisa juga dengan non mekanis, yaitu misalnya dengan otolisis, tekanan osmosis, atau dengan freezing, ya, dengan pengkristalan, atau dengan temperatur kejut atau heat shock. Nah, sekarang produk yang sudah dikonsentrasikan itu akan dimurnikan bisa dengan kromatografi, ya, gel filtration chromatography. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang high value product, ya. Nah, ini lebih sulit karena butuh tipe jenis kolom yang paling sesuai untuk media yang digunakan. Nah, biasanya untuk desalting, concentration, dan purification dari protein. Nah, parameternya antara lain kapasitas atau sampel size, ya, dari larutan yang akan diberikan perlakuan dengan kromatografi, kemudian berapa banyak recovery-nya, kemudian resolving power atau ability to separate two component, ya. Jadi kemampuan untuk memisahkan dua jenis komponen, yaitu produk dan pengotornya atau impurity. Nah, ini kita lihat contohnya prinsip gel kromatografi. Di dalam kolom itu ada gel bed, ya, jadi butiran-butiran gel yang dia mempunyai kemampuan untuk menyerap partikel-partikel yang berukuran kecil, sedangkan partikel yang besar itu akan lolos. Nah, sedangkan yang lain ini distilasi. Nah, ini biasanya kalau kita membuat minuman beralkohol, ya, kita sering menggunakan proses distilasi ini karena pada prinsipnya ini memisahkan dua atau lebih cairan berdasarkan dari perbedaan titik didihnya. Ya, jadi nanti suatu larutan, ya. Nah, ini suatu larutan dipanaskan, kemudian dipanaskan dalam suatu chamber, kemudian uapnya itu akan dilewatkan ke dalam suatu tabung, ya, suatu tabung di sini, di mana tabung itu ada aliran air yang dingin, ya, yang nanti dia akan membuat cairan dengan titik didih tertentu itu akhirnya akan terkondensasi menjadi dari uap menjadi cairan dan kemudian dikumpulkan, gitu ya. Nah,
di finishing step, pada prinsipnya ini kan adalah proses untuk membuat supaya si produk akhir ini bisa dalam suatu bentuk yang lebih tahan lama atau dalam suatu bentuk yang lebih mudah untuk dikonsumsi oleh end user-nya. Nah, ini bisa dengan kristalisasi atau drying, ya, pengeringan, bisa dengan freeze drying, jadi pengeringan dalam temperatur yang rendah, ya. Nah, ini tergantung dari jenis produknya, tergantung dari solvent yang dipakai, ya. Jadi teknik ini mana yang dipakai itu menyesuaikan dengan jenis produk atau jenis media yang dipakai untuk membawa produk tersebut, ya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, ini adalah berbagai jenis teknik yang sering digunakan untuk purifikasi dari bahan-bahan tertentu. Misalnya, kalau etanol itu dengan filtrasi, distilasi, asam amino dengan pemisahan sel, kromatografi, purifikasi dengan kromatografi, ya, dengan ekstraksi atau kristalisasi. Kemudian berikutnya citric acid, lactic acid, vitamin B12. Nah, jadi yang penting di sini mengerti adalah bahwa proses pemurnian itu sangat beragam, kemudian jenis teknik yang dipilih itu tergantung dari produk yang ditargetkan dan media yang dipakai, ya. Kemudian berapa volume sampelnya, berapa volume dari yield-nya, ya. Jadi setiap teknik untuk purifikasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, demikian pengajaran untuk minggu ini, ya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan.